Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan sedikit mendengar kisah Nabi Sulaiman. Bagaimana kisahnya? Kita simak berikut. Salah satu nabi atau rasul yang disebut sebagai utusan Allah dalam Al-Quran adalah Nabi Sulaiman. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman adalah dia bisa berbicara dengan semut. Dikisahkan pada suatu hari, sekelompok orang berdoa meminta agar diturunkan hujan. Di antara orang-orang berdoa itu, ada seekor semut yang juga berdoa dengan mengadakan tangannya. Lalu Nabi Sulaiman berkata kepada orang-orang tersebut, "Pulanglah kalian, bahwasanya doa kalian sudah dikabulkan, karena seekor semut ikut berdoa dengan kalian." Nabi Sulaiman yang adalah putra dari Nabi Daud, tentu saja dia mewarisi kekuasaan Nabi Daud, tak hanya mampu berbicara dengan semut. Bahkan saat ayahnya meninggal, Nabi Sulaiman mengerahkan para burung untuk menutupi orang-orang yang mengantarkan jenazah Nabi Daud dari teriknya sinar matahari. Bahkan dikisahkan para jin pun bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman serta mematuhi segala yang diperintahkan. Dalam surat As-Saba ayat 13 dijelaskan, yang artinya mereka para jin bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dikisahkan juga Nabi Sulaiman bahkan bisa menaiki angin yang tunduk atas perintahnya. Hal ini dijelaskan dalam surat Sa'ad ayat 36. Dalam satu surat itu dijelaskan yang artinya, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kehendaki." Nabi Sulaiman wafat. Ketika itu beliau mendatangi sebuah pohon yang tumbuh di Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman berbicara dengan pohon itu. "Karubah," itulah sebutan pohon itu. Ia berkata, "Saya tumbuh untuk meruntuhkan masjid di tempatnya berdiri." Nabi Sulaiman lantas berkata, "Allah tidak mungkin meruntuhkan masjid ini selama aku masih hidup. Itu artinya adanya kamu tumbuh adalah kabar kematianku." Pohon itu pun kemudian dicabut oleh Nabi Sulaiman lalu ditanamnya di pekarangan miliknya. Setelah itu Nabi Sulaiman mengerjakan sholat dengan tongkat sebagai sandarannya. Pada suatu kisah disebutkan, tongkat yang disandarinya itu adalah tongkat yang dibuat dari bagian pohon karubah. Kemudian Nabi Sulaiman wafat. Wafatnya Nabi Sulaiman tidak diketahui oleh para jin yang selama ini ikut dengan beliau. Kisah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam diabadikan pada surat Saba ayat 14 yang berarti, "Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan." Itulah sekilas kisah Nabi Sulaiman dengan segala kelebihan dan mukjizatnya. Semoga akan menambah keimanan kita. Pesan kita untuk saya dan kita semua umat muslim, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan sholat. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Saya Kanan undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.